Hai, selamat pagi, jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, how are you today? Mudah-mudahan sehat luar biasa dan sudah siap untuk mengikuti UTBK. Jelang kali ini ada edisi spesial bersama dengan UNESA. Jadi buat teman-teman yang sudah nggak sabar untuk bisa ikut berjuang dan dapetin golden tiketnya, hari ini harus ikut menyimak dari awal hingga akhir. Insya Allah nanti dapat bocoran informasi, trik, tips dan kiat untuk bisa mengerjakan dengan baik. Dan hari ini senang sekali karena ada tamu istimewa. Teman-teman barangkali sudah tidak asing karena beberapa kali sudah berjumpa dengan beliau, Guru Bahasa Inggris SMA Negeri 1 Waru Sidoarjo, Pak Arif Rahman, Sarjana Pendidikan. Pak Arif, good morning. Good morning, Kak Putri. Great today. Good morning, students. I'm good. Oh, nice to great hear. day. Nice. Pak Arif, ini yang biasanya ditunggu teman-teman nih kalau belajar bahasa Inggris itu kan ketemu teks yang panjang dan kita tahu waktu yang disediakan untuk mengerjakan sangat terbatas. Jadi sebisa mungkin mengerjakan dengan efektif dan efisien. Ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita masuk ke materi hari ini? Oh ya, oke. Pertama-tama, selamat untuk yang sudah lulus di Amin. undangan ya. Betul. Terus, tapi jangan berkecil hati untuk yang belum lulus, yang menghadapi UTBK ya. Tetap semangat dan tetap belajar. Tetap semangat, tetap belajar. Kuncinya di situ, nggak boleh mudah menyerah. Termasuk ketika menghadapi pertanyaan dan soal yang mungkin dirasa ini apa jawabannya ya? Kok semua pilihan jawaban terlihat sama nih, apalagi dalam bahasa Inggris. Pak Arif boleh cerita kira-kira hari ini kita mau fokus belajar apa? Oke, today we have still with reading comprehension. Jadi kita tetap dengan reading, karena reading biasanya lebih dominan. Betul. Kalau dalam teks-teks itu ya. Berapa sih prosentasenya untuk reading? Kalau di teks yang biasanya UTBK dan lain-lain itu sekitar 60 atau 70%. Wow, mostly reading comprehension luar biasa. Karena variasinya reading lebih banyak daripada structure atau listening kan tidak ada ya di UTBK. Ya. Karena itu lebih banyak di readingnya. Oke, jadi hari ini kita akan kembali belajar reading, and reading. Reading comprehension. Oke. Dengan varian yang lain tentunya. Dengan varian yang lain. Varian pertanyaan yang lain. Oke, kita coba Pak Arif. Oke. Kita mulai dengan slide hari ini. Oke. Boleh? Kita mulai dengan. Please. Today we are going to talk about conclusion ya. First. Before we go on the text, saya ingin menjelaskan dulu untuk conclusionnya dulu. Conclusion boleh dimunculkan di awal. Jadi apa conclusion in bahasa we call it simpulan ya. Sebetul, simpulan. Jadi biasanya penulis menaruh concluding sentence or concluding sentences in the end of the text or in the end of the paragraph. In the end, always in the end of the paragraph. Fungsinya apa sih? Dia untuk menunjukkan, to give an overview of the points we discuss in the paragraph or the text. Jadi ini loh yang maksud yang kita diskusikan. Atau yang kedua, fungsinya juga untuk mengingatkan kembali pembaca tentang main idea dari satu paragraf itu atau teksnya. Jadi itu fungsinya dari conclusion. Jadi kalau kita cari conclusionnya, kita cari di bawah, di belakang. Betul. Pernah tidak terjadi dalam sebuah teks conclusion itu muncul di awal paragraf? Kalau main idea, ya. Main idea, yes. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Tapi kalau untuk conclusion, conclusion kan indicates that the end of the text. Jadi untuk highlight, to give highlights of what we are going to discuss or to talk about. Jadi untuk mengingatkan lagi tadi kan, meng-highlight lagi apa sih yang kita omongkan gitu. Tapi biasanya juga bisa begini, main idea itu pertanyaan. Conclusion adalah jawaban dari main idea. Jadi kombinasi antara main idea dan jawaban dari main idea itu. Ini jadi menarik karena berarti kita harus betul-betul menelaah dan mengkaji. Sementara dalam teks kalau waktu terbatas kan biasanya siswa atau peserta UTBK itu punya kecenderungan skimming and scanning. Nah, hari ini saya mau minta bantuan Pak Arif untuk berbagi tips and trick ketika kita dihadapkan pada pertanyaan yang berkaitan dengan conclusion dan untuk itu kita bisa membaca dengan cepat untuk mengetahui di mana letak simpulannya. Betul. Boleh kita mulai? Langsung kita lanjut teks ke soal dulu ya. Kita masuk ke teks dulu teman-teman supaya bisa melihat gambaran soal untuk conclusion. Yeah, look at the text here.
Jadi kalau kita lihat dari teks ini ada 2 paragraf di sini, tidak Yep. terlalu panjang, Kak Putri ya. Biasanya kan ada bisa lebih dari 3. Betul. Cuman ini teks ini we call it report text. Ya, report text is a factual text provides some information about something produced because of the observation and analysis. Jadi ini menunjukkan bahwa teks ini berdasarkan observasi dan Analisis ya? analisa ya. Oh, jadi pendalaman. Pendalaman. Kalau kita di sini look at the keywords, di sini ada glaciers, ada climate change. Yep. Jadi kita ya kalau in General, reading, speed reading ya kita bisa lihat cuman ini tentang climate change. Climate change, Ya, of course. gitu ya. Report text tentang climate change. Kira-kira ada bayangan kalau climate change itu hubungannya dengan Pasti dengan rumah kaca. Betul sekali. Global Efek rumah warming. kaca, global begitu warming. ya. Jadi ini pasti nanti ngomongnya tidak tentang itu. Tidak jauh dari itu Tidak ya. jauh dari itu. Oke, kita coba setelah teman-teman membaca sekilas tadi, kita akan langsung. Tapi ingat seperti yang pertemuan sebelumnya, jangan baca teks dulu, tapi bacalah pertanyaan dulu. What is the question? Nah, kita akan pengen cari cepat. tahu supaya lebih cepat menjawab apa pertanyaannya. Tapi teman-teman tarik nafas dulu sebentar. Yang puasa santai dulu di depan televisi karena Kak Putri dan juga Pak Arif akan segera kembali sesaat lagi tetap bareng Sinauna Ngomah JTV. Yang sudah bergabung dan sudah download aplikasi Analitika di Play Store atau App Store, boleh disiapkan dulu karena nanti segmen terakhir seperti biasa bakal ada quiz time for everyone to join. Siapa tahu rezeki teman-teman ya. 3 nilai tertinggi seperti biasa bakal dapetin hadiah spesial yang sudah disiapkan oleh tim JTV. Nah, hari ini kita masih persiapan nih untuk pra tryout UTBK atas dukungan penuh dari UNESA, di mana UNESA menyiapkan golden ticket untuk teman-teman yang ingin sekali lulus sekolah SMA sederajat berkuliah di UNESA. Siapa tahu rezeki kamu nih buat yang nilainya nanti tinggi ya, supaya bisa dapetin kesempatan untuk masuk ke UNESA dengan golden ticket yang kamu terima. Nah, sekarang kita masih belajar bahasa Inggris. Tadi kita masih di awal kebersamaan conclusion text. Pak Arif juga masih nemenin Kak Putri di sini. Teksnya sudah kita baca, tapi kita belum baca soalnya. Jangan-jangan ternyata pertanyaan bukan soal conclusion. Kita pastikan dulu, boleh ya? Oke, kita masuk ke pertanyaan. Kita lihat pertanyaannya. Next. Slide berikutnya. Nah, kita akan baca pertanyaan ini dia. Teman-teman sambil menyaksikan di layar televisi. Oke, kita baca. According to the passage, what was mostly caused by humans in the past? Jadi kalau lihat pertanyaannya itu keywordsnya humans in the past. Yep. Ya kan Kak Putri? Tapi how can we know that these questions refers to the conclusion, comprehensive? Ya. Kita lihat kalau ini ada conclusion, kita lihat according to the passage. Oke, that's Dari true. passage ini sebenarnya ini tidak terlalu seperti yang saya tadi sebutkan. Yep. Conclusion di akhir, tapi ini di tengah. Jadi 1-2 kalimat, kemudian kita ambil conclusionnya apa sih yang dikerjakan. Oke. Sekali lagi kita lihat keywordsnya di sini, humans in the past. Kemudian langsung ke first paragraph. Yep. Kita cari yang humans. Oke. Ada the di past. kalimat keempat. Iya. Baris keempat ya. Iya, maaf. Baris keempat. Kemudian ada the past juga ada dia. Mari kita baca satu kalimatnya. Oke. It has become clear that humans have caused most of the past centuries warming by releasing heat-trapping gases as we power our modern lives. Kira-kira dari sini kita lihat apa yang menyebabkan manusia adalah penyebab utama dari Apa yang pemanasan terjadi belakangan ini dari-
century itu abad. Abad ini. Pemanasan global yang terjadi abad ini. Releasing heat trapping gases, ya. Mengeluarkan panas hasil dari Kehidupan modern kita. lives, ya. Jadi pabrik, kendaraan. Ya, electricity. Electricity ada gasesnya? Seharusnya tidak ya, Tidak. minim ya ketimbang bahan bakar minyak ya. Ya, oke. Jadi itu. Jadi ini yang jawabannya. Sebenarnya ini bukan conclusion kalau menurut saya. Ini sudah tersedia di situ ya. Tapi Ya. tapi memang mungkin ini really conclusion dari atas gitu ya. Oke. Kenapa isi glacier itu meleleh, kemudian laut itu naik, kemudian hutan itu dying atau Sekarat begitu ya, kondisinya tidak baik, hutan-hutan. Kemudian wildlife itu kehidupan alam liar, banyak hewan-hewan mati. Itu Dan kenapa? punah. Karena centuries warming. Dan itu ternyata disebabkan oleh manusia itu sendiri. Oke, jadi kita kembali ke pertanyaan. Bolehkah kita coba membaca pilihan jawaban yang tersedia untuk mengetahui mana yang paling mungkin menjadi jawaban paling tepat? Oke, kalau kita lihat dari A, such changes to the Earth's climate. Iya, tapi bukan itu kan yang You dimaksudkan. don't think so? Penyebabnya, ini kan apa yang dihasilkan ya. Betul, betul. Jadi bukan penyebab. Ya, Struggle to figure it out. Berarti nggak ngerti. nggak ngerti. Padahal di teks ada. Tersedia? Oh, iya. Oke, ini bukan pilihan jawaban yang tepat. Iya. The How about rhythm of climate that all living things have come. Bukan juga. Masa karena ritme saja, berarti kan ada pola, tapi tidak. Tidak, bukan itu. Bukan itu. Climate change encompasses not only rising average temperature, but also extreme weather events. Ini juga sama kayak yang A. Hasilnya, bukan penyebabnya. Centuries warming, ada releasing di situ tadi kita lihat. Yep. Heat trapping gases as we power our modern lives. So the answer is Ini jangan-jangan teman-teman di rumah udah mulai menjawab nih sejak tadi. Wah, ini Kelihatan Arif ini ya. jawabannya ya. Kebetulan terlihat secara eksplisit di teks betul. tersedia. Iya. Padahal di beberapa contoh atau tipe soal kita kadang harus menyelami lebih dalam untuk bisa menjawab dengan benar. Jadi kalau contoh soalnya seperti ini dari paragraf sudah terlihat ya, wah ini arah jawabannya betul demikian. Walaupun tetap harus dibaca kembali untuk memastikan. Karena kadang-kadang jebakan ya Pak ya. Iya. Kayaknya kayak udah copy paste gitu dari paragraf, ternyata justru sebaliknya. Ada satu kata yang negatif. Nah, negative itu meaning. dia yang saya maksud. Tambahi on gitu sudah negatif. Sudah negatif. Dan kalau kita buru-buru sekedar menjawab, ini nih pasti nih. Nggak, Ternyata kurang hati-hati. meaningnya Ternyata berbeda, opposite, ya. betul. Salah deh. Jadi untuk contoh soal yang seperti ini, kebetulan nih teman-teman sangat dimudahkan. Tapi ingat ya, tadi Pak Arif sudah menyampaikan ada beberapa tipe soal yang kemudian merupakan jebakan yang harus kita pahami betul polanya. Jadi intinya pasti pertama kita lihat baca pertanyaannya. Baca pertanyaan dulu, Kemudian kita cari keywords-nya. pada teks. Iya, keywords dari pertanyaan. Apa sih keywords-nya ini? Kemudian kita cari pada teks. Kita ambil keywords-nya juga jawaban. Tapi kita lihat. Kadang-kadang di paraphrase ya kan? Nah, Meaningnya sama, tapi kalimatnya betul, beda. kalimat yang berbeda. Jangankan dalam bahasa Inggris, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia aja bertemu dengan parafrase kita mengalami kesulitan ya. Betul. Apalagi ini bukan bahasa ibu kita. Tapi kalau kita mau belajar pasti bisa. Pak Arif, untuk contoh soal ini teman-teman sudah dapat gambaran jawaban ya. Siap-siap nanti di segmen terakhir bakal ada quiz. Sekarang kita coba untuk beranjak setelah kita pelajari soal conclusion. Selanjutnya kita akan belajar apa? Yang kedua ada tetap conclusion kayaknya. Oh, boleh kita coba Oke. contoh soal berikutnya Soal yang kedua, berbeda? ya. Oke, kita coba pelajari. Masih bicara soal conclusion, teman-teman. Stay focus. Oke, ini dia. Oke, di sini masih we still have a report text. The keywords is an orangutan. Yep. Jadi kita report text itu ada 3 topics yang bisa masuk di report text. Yang pertama natural phenomenon. Kedua adalah social phenomenon. Kemudian yang ketiga atau terakhir adalah place atau places ya. Oh, tempat. Kalau ini masuk kira-kira masuk apa Kak Putri? Tadi ada pilihannya orangutans. Natural phenomenon. That's right. Natural phenomenon Karena related kalau with bicara social phenomenon pasti Social berkaitan dengan phenomenon. manusia. Aha, betul. Oke. Bagaimana Kalau dengan place tadi contoh pasti. teks yang pertama tadi? Kalau teks yang pertama itu masuk
climate change, global Yeah. warming, Is it social or natural? natural Walaupun phenomenon dipengaruhi related with oleh nature. tindakan manusia. Iya. No, tapi natural ya, relate Tapi to nature. intinya adalah nature, kan? Betul, betul. Fenomena yang terjadi di alam ya. Sekalipun itu disebabkan oleh ulah manusia. Oh ya, ada lagi satu hal. Iya? Biasanya anak-anak atau siswa itu agak kesulitan membedakan antara descriptive text and report text. Mirip, slightly the same. Oke. Karena What? kenapa? Di dalam teksnya itu ada describing something, Ya. tapi the things are different. Jadi kalau report text itu tadi natural phenomenon, social Oke, phenomenon, place. Place. Kalau descriptive itu person, Oke, person, the things, the things. sudah. Oke. Satu lagi man-made, Man-made. the things ya, Oh, bisa the things. kita masukkan Oke, the things. the things. Iya. Jadi yang berkaitan dengan hal-hal di luar Kemudian tiga hal itu. ada satu lagi describing, description itu lebih fokus on something. Jadi misalnya orangutans ini bisa masuk deskriptif, bisa masuk report. Ya, tergantung pada Tergantung. bentuk narasi selanjutnya yang dibentuk Tapi ya. kalau orangutan, Kalimantan orangutan itu masuk deskriptif. Tentu, karena bercerita tentang Spesifik. situasi, betul, spesifik. Kalimantan, orangutan yang di Kalimantan Betul. tadi spesifik. Oke. Kalau ini in general, jadi ini bilang Jelas? report text. Report text. Yes. Sudah terlihat perbedaan? Nah, sekarang kita akan coba untuk baca soalnya dulu. Oke. Betul? Betul. Setelah kita lihat Seperti- sekilas, kita baca soal untuk mempercepat pengerjaan secara efektif. Nah, ini dia. Pertanyaannya adalah, Ya, kita lihat pertanyaan yang kedua. How to fight male orangutans each other? Keywordsnya kira-kira apa, Kak Putri? male orangutans Fight fight male orangutans. Oke. Oke. Jadi kita lihat fokus on the second paragraph. Second and D ya. Ya, second ND. Sorry. Mistype. Nah, mistype. Di sini kita lihat ada di mana? Ini bukan females. No. Ada males. Talk about males Ini males are fighting. Oke, kita lihat setelah itu. When males are fighting, they charge each other, grapple, and bite each other's heads and cheek pads. Bagaimana cara bertarungnya pejantan? Aha, Charge each other. Aha. Charge itu kayak baku hantam. Bergumul, Oh, ya. bergumul. Oke. grapple itu gulat gitu ya. Oh, oke. Jadi bisa membayangkan ya orang Bisa hutan. bayang. Orang hutan cowok apa jantan ya? Jantan, ya, jantan, bukan orang cowok. hutan. Orang hutan jantan itu berkelainya bagaimana? Kayaknya ala-ala ikut kompetisi sumo nih kayaknya nih. WWF ya. WWF. Kemudian And bite mereka juga each bite, others. menggigit. Oh. Apanya yang digigit? Bagian kepala. Kepala dan Cheek pads. cheek pads. Mhm. Masih ingat di pertemuan sebelumnya cheek pads itu apa? Nah, apa itu, Sir? Bantalan pipi. Bantalan Cheek pipi. itu pipi, Pipi, pads pads bantalan. bantalan. Jadi yang ada di sekitar pipi nih, tulang pipi ini gitu ya. Mhm. Jadi Bagian yang berlemak digigit. di area pipi ya. Kalau orang hutan masih berlemak ya? Oh, saya langsung bayangin nih, kayaknya mereka rahangnya kokoh. Iya. Oke, so how to fight male orangutans each other? Nah, kita sudah nemu Sudah kan dapat. jawabannya di sini. Betul. Let's find the option, correct option. Oke. They sometimes look like sumo wrestler, although in the wild. Sumo atau gigit? Pernah lihat sumo nggak- berkelahi? Sumo nggak ada gigit, hanya Nggak ada bergulat gigit ya? saja. Wah. Hanya bergulat saja dan berguling. Iya. Jadi bukan ya? Wah, berarti harus punya wawasan ya. Kalau nggak pernah nonton pertandingan sumo nggak bisa jawab nih. Oke, Iya, betul. selanjutnya. They charge each other, grapple and bite each other's head and cheek pads. So specific. Precisely, ini berarti ya. But we can check another Oke, option. kita cek aja ya, walaupun kita sudah nemu Sudah yang tahu benar. langsung Oke. jawabannya. With their arms stretched out longer than their bodies. No. Bukan cara bertarung. Mhm. Hold tight to her mother's Mother's body. body? Ngapain? Ibunya bertarung kok dibawa-bawa. sama bawa-bawa ibu. Which enables them to appreciate and hang upside down. Hang upside down kan? Kepala di bawah. Aha. Juga bukan cara bertarung. So the answer is B. B. Absolutely. Wah, ini rezeki banget nih kalau dapat soal kayak gitu. Tapi Kak Putri doain deh ntar teman-teman UTBK dapat soal-soal yang seperti ini ya. Jadi kebetulan nih begitu dicek di teks, wah ternyata Ada.
Precisely, correct gitu. Tapi semua soal pasti ada kok jawabannya. Pasti ada. Nah, Don't worry. Please be optimistic ya, optimis. Jadi harus yakin bahwa pasti ada jawaban. Pasti. Karena semua persoalan ada jawabannya. Sepakat. Iya, Karena apabila ternyata dari pilihan jawaban yang tersedia, misalnya ada pilihan jawaban benar ganda, otomatis akan dianulir. Betul. Jadi optimis aja. Kalau pertanyaan ini nggak ada jawabannya, berarti pasti merupakan bonus dari tim pembuat materi. Iya. Oke ya, ini segmen kedua sudah kita ikuti bersama. Kak Putri pengen pastikan teman-teman sudah siapkan aplikasinya Analitika, karena nanti hari ini kita siap-siap seperti biasa di segmen akhir bakal ada kuis dan hadiahnya itu akan diberikan untuk 3 partisipan dengan nilai tertinggi dengan jawaban tercepat yang tentu benar untuk bisa dapetin hadiah dari JTV bersama dengan Unesa dan Analitika. Buat yang udah gabung, sabar dulu, kayaknya seru banget nih belajar conclusion. Tapi setelah ini kita bakal belajar apa ya? Coba. Pak Arif, bocoran dikit sebelum kita beranjak ke segmen selanjutnya. Ya, bocorannya adalah ikuti lanjutannya. Oke, nggak boleh kemana-mana, tetap bareng Sinaunang Oma pagi ini. Welcome back to our third segment. Jadi ini udah segmen ketiga teman-teman, dan kita masih belajar bahasa Inggris bareng sama guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 1 Waru Sidoarjo. Ini saya yakin nih teman-teman SMA 1 Waru lagi nyimak, waduh Pak Arif idola gitu ya. Jadi hari ini kita masih belajar bahasa Inggris. Buat teman-teman yang selama ini mungkin masih punya ketakutan, keraguan, kekhawatiran kalau ketemu soal dalam bahasa Inggris, tolong dihempaskan dulu rasa takut itu. Kita belajar dulu, jangan-jangan apa yang kita takuti itu sesungguhnya nggak patut ditakuti loh. Karena Pak Arif tadi bilang, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap soal UTBK pasti ada pilihan jawaban benarnya. Nah sekarang kita siap-siap dulu, kalau tadi sudah belajar conclusion, teman-teman siapkan dulu aplikasinya, karena nanti begitu masuk ke segmen 5 di awal segmen, Kak Putri akan mulai hitung mundur untuk kita kuis dan teman-teman bisa jawab pilihan soal yang tersedia. Total ada 4 soal ya, tapi nanti sabar dulu, yang penting daftar dulu supaya bisa join. Karena kalau nggak login nggak bisa join. Yang belum punya aplikasinya Analitika, boleh scan QR code dulu yang ada di kanan bawah televisi kamu. Kalau udah, terus nanti di situ ada beberapa permintaan untuk bisa daftar dan nanti bersiap untuk ikutan kuis. Kenapa harus download aplikasinya? Karena untuk bisa mengikuti tryout Sinaunang Omah persiapan UTBK bersama Unesa harus melalui platform Analitika. Supaya teman-teman bisa kita ketahui nih datang dari mana saja untuk mengerjakan soal yang tersedia ya. Nanti begitu jawaban benar, dan teman-teman ada di posisi tertinggi paling puncak, otomatis teman-teman yang bakal dapetin golden ticket dari Unesa. Kayaknya Kak Putri udah kebanyakan ngomong nih. Sekarang waktunya Kak Putri untuk minta Pak Arif yang ngomong. Okay. What are we going to learn this segment, sir? Okay, for the next kita munculkan dulu let's layar ya. leave conclusion ya. Kita anggap selesai. Selesai, amin. Let's move to similar meaning. In the previous meeting, we have already discussed about this one. But let's find another example of similar meaning. Ini similar meaning lebih sedikit banyak ya, tricky ya Mbak. Oke, tricky. Ya. Kenapa? Karena kita kan, as we know, English is not our mother language, Yes. right? Jadi vocab kita atau kosakata kita pasti terbatas. Betul. Bagaimana cara increase our vocabularies in a one night? Impossible. Nggak mungkin. Kecuali punya jin ya. Yang bisikin Kayak jawabannya. Bondowoso ya. Tapi nggak mungkin kan? Iya. Makanya kita cari clue atau previous words yang indicates atau yang mengasih petunjuk. Oh, artinya ini gitu. Guessing the meaning from the whole sentence. The whole like text and context. Yes, indeed. Oke, Jadi jadi insya Allah ya ngawur tapi terarah gitu. Ngawur ya. terarah. Jangan ngawur yang nekat aja ya. Betul. Oke, kita coba berlatih karena memang seperti saran Pak Arif tadi, semakin banyak dan semakin sering teman-teman latihan mengerjakan soal, otomatis vocabsnya pasti bertambah. Bukan dalam satu malam, mau tidur pakai kamus Inggris Indonesia, Indonesia Inggris juga nggak akan bisa vocabnya nambah kalau nggak dipelajari dan betul-betul dimaknai. Karena itulah fungsinya mempelajari vocabs. Kita masuk ke similar meaning. Similar meaning, oke. Kita look at the text. Slide please. Kita
concern di teks dulu ya sebelum Oke. kita ke question. Let's see what kind of tag is it. We have behavior level, ya, behavior. Kemudian specifically infant rates. Kemudian reinforcement tags. Berarti ini masih tetap apa kira-kira Kak Putri? Sekilas kayak deskriptif, tapi not so But deskriptif. remember, descriptive is not talking about phenomenon. Fenomenon, betul. Nah, jadi ini still belongs to report, Report text, text. ya. Oh. Tapi ini social phenomenon. Social phenomenon, Yes. yes. Okay, let's move to the question. Oke. Next slide, please. Nah, Yes, okay. Something like similar meanings questions. Pasti kita jujur nyari. persamaan kata. Persamaan kata. Dari satu kata yang dipilih. Yes. Di sini ada avoidance. The word avoidance similar meaning to. Except. Don't forget itu ada accept. Jadi dengan kata lain kita cari yang artinya tidak sama dengan avoidance. Ada 5 pilihan, yang sama berapa Kak Putri? Yang sama ada 4, betul. Yang satu Yang beda jelas satu. salah. Kira-kira yang mana? Nah, ini dia. Saya akan jujur. Aha. Evasion, deterrence, debarment, deflection, determine. Kayak yang paling sering denger cuma determine aja. Tapi Iya. itu pun bener nggak ya makna yang saya pahami tentang determine? Determine. Kita ya. coba pelajari, Oke. Pak Arif. Tadi seperti yang saya bilang, kalau kita tidak tahu artinya avoidance, kita lihat aja from the text. Yep. Jadi avoidance ada di ini ya, avoidance task. Oke. Ini awalnya adalah dari, for example, in their now classic study, Campbell and Campbell trained rats ranging in age from 18 days to 100 days on a adversely motivated avoidance task. Kalau untuk regular students kayaknya lebih banyak kata-kata yang spesifik ya, atau kita anggap aja susah. Betul. Nah kita ingat avoidance. Kira-kira ada yang pemikiran avoid. Avoid, ya. Kita avoid lebih Avoid. Sangat familiar. Familiar kan? Avoid. Avoid itu apa? Menghindar kan? Penghindaran, menghindari. Avoid from someone. Ya. Avoid from X gitu ya. Betul. Avoid something, Betul. Berarti punya pengalaman Kak. something Putri, and ya? someone. Something and someone. Oke. Jadi kayaknya avoidance itu ya menghindari gitu ya. Ya. Avoidance ya. Oke. Kalau begitu kita cek aja. Evasion artinya menolak atau sama juga menghindari kan? Menolak, menghindari. Deterrence itu penolakan juga. Debarment usaha untuk menghindar. Sama. Same meaning. Deflection, Nah, sama. Deflect juga menolak. deflect itu memantulkan. Memantul. Memantulkan kan Berarti artinya menjauhkan. menolak, menjauhkan. Iya. Determine kalau itu lebih familiar yang determine itu kan determine your option atau determine your choice. Kira-kira apa determine? Menentukan. Menentukan. You are the one who determine your future, misalnya begitu ya. Jadi determine, menentukan sama menolak pasti Jelas berbeda jelas makna. berbeda. Betul. Jadi artinya berarti jawabannya Determine. adalah Jawaban determine. benar. Yes. Kebetulan Kak Putri tahu determine apa. Jadi sekalipun 4 lain tidak tahu, ada prediksi. Ini jelas berbeda dengan penolakan. Nah, sekali lagi kalau nemu similar meaning, memang mau nggak mau harus memperkaya vocabularies. Yes. Harus banyak baca. Kalau nggak paham tentang satu kata, sekarang smartphone itu jangan cuma dibuat untuk kepo harga barang yang dipengenin beli dalam waktu dekat, atau kepo kabar temen deket, ya kan? Bisa juga dicek Google Translate-nya dibuka. Atau Kan banyak software betul, dictionary di situ. dictionary di Iya. situ. Boleh. Gak perlu bawa buku kamus yang besar kayak Betul, kita dulu waktu kemana-mana kuliah kita, ya. betul. Terus kan cuma just small, simple, Iya. our smartphone. On your hands, gitu kan? Oke, sekarang kita sudah tahu pilihan jawaban benar. Tapi ini untuk soal ini memang agak susah ya pilihannya. betul, Karena ini betul. tidak
cukup familiar. asing dengan Cukup 4 asing. pilihan kata Teksnya lain. juga lumayan. Lumayan, betul. Hanya saja kita diuntungkan dengan Intermediate, avoidance ya. ini kata yang cukup familiar. Avoid-nya. Betul. Seandainya dari pilihan kata ternyata kita sangat tidak familiar, itu akan jadi PR berganda ya. Oke. Berarti mau nggak mau harus menambah vocabulary. Betul. Nah, sambil kita nunggu segmen selanjutnya kita akan berlatih mengerjakan soal lagi. Teman-teman ya, boleh untuk coba latihan soal yang ada di Analitika. Karena sebetulnya apa yang ada di situ, setiap harinya ada update soal, itu dimunculkan berdasar pengalaman-pengalaman soal-soal yang pernah ada sebelumnya. Jadi teman-teman bisa berlatih untuk mengetahui pilihan jawaban benarnya. Nah, sebelum teman-teman Kak Putri ajak untuk lanjut ke segmen berikutnya, lalu bersiap untuk kuis, sekarang tolong download aplikasi kalau sudah daftar untuk join dulu dan bersiap untuk ikutan kuis karena Kak Putri dan Pak Arif akan segera kembali tapi setelah beberapa pesan penting yang akan lewat terlebih dahulu berikut ini. Jangan kemana-mana, Sinaunang Mama akan segera kembali sesaat lagi. Kabar gembira untuk teman-teman kelas 12 di seluruh Indonesia yang sedang menyimak ya. JTV program Sinaunang Omah bekerja sama dengan UNESA untuk menghadirkan golden ticket buat teman-teman para pejuang UTBK. Jadi yang mau ikutan tryout-nya bareng sama JTV Sinaunang Omah dan juga UNESA Surabaya, teman-teman boleh untuk download aplikasi Analitika. Nah, ini dia aplikasinya. Scan QR code dulu Analitica atau follow account Instagram Analitika, Sinaunang Omah dan juga JT Vera serta UNESA untuk dapatkan informasi terupdate ya. Kira-kira kapan tryout-nya akan berlangsung dan kemudian kapan pengumumannya, informasinya akan lengkap kami sajikan melalui media sosial selain diinformasikan pada saat acara ini berlangsung. Nah, buat yang udah tahu dari tadi, kakak udah nggak sabar nih buat lanjut menyimak lagi materi untuk hari ini biar makin jago ngerjain soal bahasa Inggris. Tenang, Pak Arif masih setia di sini sampai akhir. Jadi kita akan lanjut ke latihan soal berikutnya dan kali ini kita masih akan bicara tentang similar meaning. Jadi teman-teman boleh siap-siap. Nah, sambil kita menunggu ya soalnya disiapkan, teman-teman di rumah bisa memastikan dulu kalau hari ini nanti di segmen terakhir kira-kira sekitar 4-5 menit lagi bisa ikutan kuis. Jadi kuisnya ini sudah berlangsung ya dari waktu ke waktu. Caranya gampang banget, pokoknya teman-teman sudah download Analitika, sudah daftar juga, join dulu. Nanti begitu waktunya tiba, Kak Putri akan counting down bersama dengan Pak Arif untuk teman-teman mengerjakan. Ada 4 soal dalam 4 menit yang bisa dikerjakan. Dan untuk jawaban benar yang dikerjakan paling cepat, nilainya akan sangat tinggi, berhak untuk mendapatkan hadiah pulsa dari Sinaunang Omah JTV. Wow. Sekarang kami pastikan dulu nih, happy banget. Ini kira-kira hari ini teman-teman SMA Negeri 1 Waru Sidoarjo ikutan join nggak Pak? Insya Allah ikutan. Insya Allah ikutan ya, karena yang guru kelas favoritnya 12 lagi ngajar ya. Jadi kita Jangan akan menyerah. bersiap-siap, jangan menyerah, harus berjuang bersama. Tapi teman-teman pernah nggak sih Pak curhat tentang bahasa Inggris gitu ke Pak Arif? Gimana sih Pak bisa jago banget bahasa Inggris? Tanya soal resep rahasianya apa? Jadi ya banyak sih siswa-siswa yang kelas 10. Tapi ketika mereka menanyakan itu berarti mereka punya nilai plus 1. Ya. Mereka ingin Ketertarikan yang sangat besar. Itu modal. Betul. There's a will, there's a way. Yes, there's a will, there's a way. Karena mereka sudah punya will, pasti akan ada jalan. Wah, jadi nomor 1 harus mau dulu ya Pak? Iya, kalau nggak mau sudah avoid, sudah nutup diri. Betul. Walaupun Mario Teguh 1000 orang nggak akan bisa memotivasi. Blocking sistemnya kuat. Tapi ini yang menarik, beberapa teman saya yang suka sekali mempelajari bahasa Inggris itu ternyata mereka punya ketertarikan untuk mempelajari budaya masyarakat dunia dengan keluar negeri. Itu jadi salah satu penyemangat karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional gitu kan. Betul. Kita boleh sangat mencintai bahasa Indonesia dan harus, tapi ketika jalan-jalan keluar kalau nggak menguasai bahasa persatuan sedunia, bahasa internasional, kita akan kesulitan berkomunikasi. Jadi itu model kalau teman-teman pengen menjelajah dunia. Today is a must. English is a must kalau menurut saya. Ya. Kenapa? Karena kita menghadapi era persaingan global. Kita tidak cuma bersaing dengan orang kita sendiri, tapi kita juga bersaing dengan orang luar. Betul sekali. Jangan sampai kita jadi blue collar worker di negeri sendiri. Itu dia.
ya eksekutifnya dipegang orang-orang luar. Itu dia. Jangan sampai ya. Makanya kita harus mensejajarkan diri. Betul. Kita harus tahu bahasa mereka agar kita tidak dibohongi mereka. Agar kita bisa bekerja sama dan berkolaborasi, saling menguntungkan dengan teman-teman dari luar. Mutual relations and mutual understanding pada akhirnya ya. Yes. Oke, kita lanjut lagi karena teman-teman udah gak sabar untuk berlatih soal terakhir untuk segmen ini. Pak Arif, kita akan coba ini dia. Kita Still punya with teks. similar meaning. Yep. Yes. Di sana ada the offered. Offered. Kira-kira kalau tidak lihat teks, offered itu apa? Saya tahu cover, but never heard about offered. Offered, iya. Ini juga aneh offered ini. Kita It's boleh not cari. very familiar word ya. Oh. Tapi kita lihat seperti tadi, kita lihat from the sentence. Offered kayaknya di terakhir ya. Coba Ini kita cek. Oh ya, sangat pojok sekali di bawah. sangat pojok dan terhalang oleh dua baris terakhir. ya. Betul. Oke, kita Kita lihat. mulai dari awal kalimat. Awalnya, thus the studies described above, along with many others, clearly show that memories acquired early in life are forgotten much more quickly than those acquired later in life. Nah, ini membicarakan tentang ingatan ya, memories. Jadi memories masa lalu itu tertumpuk atau mudah dilupakan daripada yang baru. Yang baru. Itu very human, right? Very human. At least in the terms of conscious recollection or overt behavioral expression of the memory. Overt behavioral expression. Behavior itu perilaku. Kalau kita lihat perilaku expression, expression berhubungan dengan mimik muka, Mimik, ekspresi wajah. ya, behavioral perilaku. Kira-kira itu kan nampak kan? Betul, sesuatu yang terlihat Sesuatu ya. yang terlihat. Nyata. Yes. Kalau kita bisa lihat dari kalimat ini, berarti overt itu sesuatu yang Sudah memang terungkap, nyata. terbuka, nyata. Iya. Kita guessingnya dari Guessingnya ya. itu, betul. Nyata kan? Menebak ke arah itu. Oke. Berarti kita lihat. The word overt has the closest meaning to. Tidak ada except di situ. Yep. Berarti Jadi kita cari yang satu jawaban satu benar. jawaban Similar yang meaning. sama artinya Sama, ya. yes. Kalau tadi kan yang tidak sama. Yang tidak sama. Disguise, blessing in pasti familiar dengan disguise kan? Ya, sesuatu ragu. yang blurred. Diragukan ya, disguise. Tadi overt kita lihat artinya nyata. Nyata. Berarti bukan. Jelas bukan? Jelas bukan. Unpleasant, itu tadi negatif. Negatif. Pleasant itu nyaman. Jadi tidak nyaman. Rasanya bukan juga. Rasanya jelas juga bukan. Apparent. Apparently, Bisa jadi. kayaknya, Bisa apparently, jadi, kayaknya. Masih ada ragu. Masih ada Masih ragu ada kan? ragu. Juga bukan. Kalau dilihat dari overt tadi ya. Obscure. Nah, ini satu kata yang asing buat saya. Saya tidak akan menebak karena tidak ada teks konteks di sini. Obscure itu artinya juga maya. Maya. Oh, Bukan obscure. Maya Estianti tapi. Bukan. Ya. Maya yang lain. Iya. Berarti Maya Maya kebalikannya nyata. kebalikannya nyata. Yep. Obscure juga nggak yakin, nggak jelas gitu ya. So, Gradual. Gradual itu apa ya? semacam setara. Graduation itu apa? Tingkatan kalau Tingkatan. Jadi ada dari jelas ke tidak jelas sama mana. Kayaknya juga bukan. Nah, kita lihat apparent tadi artinya apa tadi? Kayaknya, nampaknya. Nampaknya, betul. Jadi ini kan has the closest meaning, not Closest the similar. meaning, Jadi yang iya. paling mendekati. yes. Jadi yang lain-lain itu negatif Ya, dan jauh sekali. Apparent kan kayaknya, kelihatannya, yang paling closest meaning. looks like gitu ya. Berarti lebih tepatnya Apparent. apparent. Yeah, tebakan Kak Putri 2 kali benar similar meaning. Padahal nggak pernah pede loh. Check Pak, saya dictionary. tahu. Check don't dictionary. forget. Oh ya, don't forget check dictionary ya. Karena bisa jadi Kak Putri hari ini alpha dan ternyata Pak Arif juga alpha gitu. Tapi don't worry, kita bisa cek jawaban benar dengan memastikan enaknya kalau pertanyaan seputar similar meaning itu kan jawabannya pilihannya sahih ketimbang kalau kita Sahih, berhadapan dengan iya. teks gitu Betul. kan. Kita bisa penuh Kita keraguan. Daripada yang pertama conclusion. Betul, apalagi kalau bicara main idea dan lain-lain gitu kan Main kadang idea, ada keraguan. betul. Ini mana ya kok ada 2 jawaban paling mendekati benar. Tapi kalau similar meaning bonusnya adalah kalau kita berpikir positif tentang soal similar meaning,
ini jawabannya sudah pasti benar, pilihannya hanya satu. Betul. Dan kalau similar meaning seperti ini hanya satu kata. Satu kata. Bukan satu kalimat. Bebannya cuma satu kata. Tapi ternyata belum tentu mudah dipahami. Itu dia. Yes. Asiknya kalau kita banyak membaca ya. Oke, Pak Arif, ini udah segmen keempat, durasi sudah sangat terbatas dan kita harus lanjut ke segmen kelima. Teman-teman di rumah udah siap nih, persiapan untuk masuk UNESA dengan golden ticket. Mereka akan ikutin kuis di segmen terakhir. Ada waktu 4 menit untuk mengerjakan, tapi setelah beberapa informasi berikut ini. Jangan beranjak dulu. Persiapan sebelum mengikuti ya tryout UTBK bersama dengan UNESA melalui platform digital Analitika. Teman-teman yang hari ini sedang menyimak Sinawang Omaje TV yang sudah pengen segera untuk dapetin golden ticket, kita practice dulu karena konon practice makes perfect. Kalau semakin banyak latihan itu akan menghasilkan tentunya nilai yang lebih optimal ketimbang nggak pernah latihan atau belajar ngerjain soal sama sekali. Nah, karena tadi hari ini kita belajar bahasa Inggris, maka tentu soal yang akan kita teman-teman kerjakan adalah bahasa Inggris untuk quiz time kali ini. Sambil siap-siap, nah Pak Arif sudah ada di sini, tombol juga sudah siap. Yes. Teman-teman siapkan dulu platformnya, dibuka dulu, udah daftar join ya. Kak Putri akan hitung mundur, Pak Arif akan membantu untuk menekan bel dan itu artinya waktu 4 menit untuk pengerjaan 4 soal akan segera dimulai. Semoga dilancarkan untuk 3 pemenang hari ini yang dapetin nilai terbaik dengan pengerjaan paling cepat dan benar. Kita mulai from 3, 2, 1, now. Oke, waktu dimulai untuk mengerjakan dan ngobrolin soal UNESA sambil teman-teman semangat banget. Yes. Arif, saya dengar tuh untuk peserta kemarin yang mengikuti UTBK bersama dengan UNER kan jumlahnya sangat banyak. UNESA ini juga bahkan banyak sekali. Lebih banyak lagi. Semua banyak yang tertarik sekali untuk masuk UNESA. Berdasar pengalaman Pak Arif sebagai alumni dari kampus tercinta UNESA, apa sih yang pada saat itu memang sengaja dipelajari? Apakah kalau masuk UNESA kemudian harus menjadi seorang pendidik atau ada bidang lain yang bisa ditekuni? Mungkin boleh diceritakan sedikit. Oke. Untuk saat saya ya, waktu saya itu UNESA belum namanya belum UNESA. Masih? Waktu itu masih IKIP negeri. IKIP negeri. Kalau IKIP negeri kan untuk mencetak sekolah keguruan guru. memang ya, betul. Tapi tidak berselang lama, 1 tahun 98 itu berubah jadi transisi. UNESA. Oke. Artinya apa? Bahwa di UNESA tidak cuman pendidikan atau kependidikan, tapi ada juga murni. Sama kayak di kampus saya yaitu FBS ya. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Itu di situ juga ada pendidikan bahasa Inggris, yang mencetak guru bahasa Inggris. Yep. Dan juga ada sastra Inggris. Sastra Inggris. Jadi yang Inggris murni. Oh. Jadi yang pengen jadi sastrawan Inggris dalam bahasa Inggris ya, itu cocok banget tuh masuk jurusan sastra Inggris ya. Iya. Tapi juga tidak seperti itu juga. Jadi meskipun pendidikan, tapi juga banyak alumni-alumninya jadi entrepreneur. Ya, betul. Jadi translator. Betul. Bahkan ada yang jadi stewardess. Pramugari keliling dunia. English is the key. Yes. To open everything. Yes. Yes. Kunci yang berguna kan kunci Inggris. Betul. Makanya pelajari bahasa Inggris. Jagoan ya Pak Arif nih. Semuanya, ya. Nah, jadi kalau teman-teman hari ini sudah mendapati soal demi soal ya, udah mulai dikerjakan. Wah, ini sisa waktu 2 menit teman-teman. Artinya seharusnya teman-teman sudah mulai beranjak menuju ke soal ketiga, persiapan menuju soal keempat ya. Karena sekali lagi dengan asumsi 4 menit untuk 4 soal, maka 1 soal idealnya selesai dalam waktu 1 menit. Apabila memang tidak apa-apa, jangan khawatir. Karena bisa jadi untuk soal lain teman-teman bisa kerjakan lebih cepat, apalagi similar meaning. Semakin banyak teman-teman membaca dan berlatih mengerjakan soal, biasanya 30 detik. Soal benar. Pak Arif 30 detik, teman-teman bisa 15 detik Pak. 15 detik baca soal. Lebih jago. Baca soal ya tapi 15 detik kemudian baru jawab. Oke teman-teman ya, waktu tersedia masih ada 1 menit 20 detik. Silahkan untuk fokus mengerjakan sambil Kak Putri ini pengen tahu nih, ternyata memang untuk bisa masuk UNESA, apalagi banyak di antara teman-teman yang tertarik untuk menjadi pendidik, bahkan belajar secara murni ilmunya, itu peluangnya sangat besar sekali. Jadi kalau selama ini sudah dari dulu ini udah berkeinginan, atau bahkan orang tuanya dulu kuliahnya juga di UNESA saat masih bernama IKIP,
saya termasuk anak dari orang tua saya, bapak ibu kuliah di UNESA Pak. Oh iya. Karena keduanya sama-sama guru. Pendidik, ya. Jadi saya bahagia betul gitu dengar cerita bapak dan ibu tentang UNESA. Jadi buat teman-teman yang memang sudah sangat ingin sekali masuk ke UNESA, ini peluang rebut golden ticket dan berlatih dari sekarang untuk bisa tahu, karena semakin rajin berlatih maka pola soal akan bisa terbaca lebih mudah ya Pak ya. Betul. Itu artinya pengerjaan juga bisa lebih cepat. Sisa waktu 37 detik, ada pesan buat teman-teman Pak? Biasa kalau di menit-menit detik-detik terakhir nih. Biasanya kan cemas ya. Tapi ingat tetap fokus, kemudian jangan lupa keywords. Ya. Keywords. Ya, keywordsnya saja cari. Kemudian ya guessing from the meaning tadi. Betul. Kayak similar meaning kan. Similar meaning. Guessing from the meaning in that sentence, baru cari yang kira-kira yang closely. Jadi oke, waktu sisa 9, 8, 7, 6, Pak Arif, 5, 4, 3, 2, tombolnya paling tekan. 1. Habis. Oke. Gimana? Ini mereka yang ngerjain kok saya ikut deg-degan ya Pak ya? Saya juga lebih Saya ikut deg-degan ngerasain tegangnya loh teman-teman. Oke, gimana udah ngerjain tadi 4 menit 4 soal, pasti deg-degan banget ya. Saya mau pastikan dulu nih teman-teman, bagaimana hari ini kita langsung umumkan tidak pemenangnya? Maria, oke, kita akan langsung umumkan. Wow. Akan segera muncul, akan diolah oleh sistem tim analitika ini luar biasa, tim Cepat IT-nya. sekali ya. Sangat cepat, Hebat. langsung terdata. Quick count 3 aja nilai salah. quick count ini Kalah. Pak. Kita langsung, waduh, ternyata yang pertama dari SMA Negeri 1 Sidoarjo atas nama Anissa Mahadewi. Kemudian yang kedua ini ya, Fariza Nur Amalia dari SMA Negeri 1 Gresik. Yes. Dan SMA K5 Penabur. Kalau saya nggak salah Penabur apa di Jakarta ya? Iya, Penabur di Velona. Jakarta Wah, kayaknya. congratulations. Congratulations. Yang ada di posisi keempat dan kelima dan seterusnya, jangan menyerah, harus terus semangat, belajar terus. Besok Sinau Nongam akan kembali hadir dan besok kita akan belajar ilmu yang menarik lainnya, tentunya untuk persiapan UTBK bersama dengan UNESA untuk meraih Golden Ticket. Pak Arif, terima kasih. Sama-sama, Kak Putri. Salam untuk keluarga besar SMA Negeri 1 Salam Waru juga Sidoarjo. untuk semuanya. Salam Terima untuk keluarga kasih. tercinta. Kak Putri pamit ya. Terima kasih sudah bergabung dan semoga sukses untuk bisa masuk UNESA dengan Golden Ticket dari Yes. Sinau Nang Oma. Selamat Oke. siang. Wassalamualaikum. See you. See you.